ini kan di grup saya ada yang mau sama Zaki nih. Zaki, nah kira-kira ini contoh aja, kalau Zaki senang sama dia, persiapan apa yang harus dikuatkan sebelum menikah? Misalnya dia juga mau lah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Mas Fai ya, atau Ya Faisal. untuk Zaki ini. Oh, untuk Zaki. Iya di sebelahnya. Murid sampean nih Pak. Siap. Itu murid sampean Pak. Betul. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa poin dan beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pejantan Pejantan. atau kaum suami yang pengen menikah. Jadi hal-hal ini sifatnya urgent dan penting karena bisa menjawab baik dan tidaknya pernikahannya, gagal dan suksesnya pernikahannya. Yang pertama, seorang suami itu harus punya niat yang baik dan niat yang benar. Oh, Zaki harus punya niat baik. Harus. Niat yang baik itu apa? Saya niat menikah ini mengikuti dan menjalani perintahnya Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuan dari ia melakukan pernikahan adalah melakukan perbuatan yang baik. Ini prinsip. Prinsip Pak. Prinsip. Setelah punya niat dan tujuan yang baik, maka nanti mulai semenjak itu dia harus punya niatan, punya tekad kuat untuk tidak mengulangi kembali dari sekian kejahatan dan kesalahan di masa lalu. Oh, kalau punya kejahatan. Ya, manusia itu idealnya pasti melakukan kejahatan karena tempatnya salah dan lupa. Hilaf lah Pak. Iya, bukan berarti ada orang yang tidak melakukan kejahatan itu di sekitar kita, bukan berarti kemudian ada. Secara umum tidak ada yang steril dari kejahatan itu. Karena innal insana mahallul khata' wan nisyan. Kecuali al-anbiya wal mursalin yang memang maksum mendapat penjagaan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dia harus bertekad kuat untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Ini sebagai penegas dari apa yang saya sampaikan tadi. Misal, kalau Faisal ini atau Zaki ini sebelumnya dia tidak biasa untuk melaksanakan sholat subuh tepat waktu misalnya. Maka semenjak ia menyentuh pada pernikahan, masuk dalam dunia pernikahan, maka semua itu harus dirubah. Kalau sebelumnya dia itu tidak tahu pada jam dan waktu kapan ia harus kumpul dengan teman-temannya, maka semenjak ia menikah dia harus sadar kalau dia punya istri, yang mana istri ini juga punya hak atas suami yang harus ditunaikan, dilakukan oleh sang suami. Kemudian yang ketiga, ketika kamu sudah siap menjadi suami, maka kamu harus memberikan yang terbaik untuk istrimu. Sudah siap Zaki ini ya. Nah, karena sebaik-baiknya kalian para pejantan, para suami adalah kalian yang paling baik kepada sang istri. Betul. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paling baik di antara kalian. Makna berbuat baik kepada pasangan kita, kepada istri kita itu bagaimana? Ya bersyukur atas segala nikmat, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah melalui istri, dan bersabar atas segala ujian Allah yang kemudian ujian itu datang melalui istri. Jadi yang enak nikmati dan syukuri, yang gak enak itu bersabar. Contoh yang gak enak itu kadang ada omongan istri itu menyakiti kita, atau cerewet, atau wes ngomong terus, bawel, macam-macam. Itu harus bersabar. Yaitulah istri. Ini adalah 3 kata kunci untuk menjalani pernikahan. Sebenarnya ada beberapa poin lagi, tapi ini sudah malam, guys. Kalau soal ini, soal keterbukaan, ada misalnya seorang wanita udah nikah nih, Ya, terus. dia pinjol misalnya, terus Terus. dia nggak terbuka karena takut dicerai, takut bagaimana. Ini gimana tips dari sampean yang kiranya aman? Istri yang baik adalah istri yang jujur.
Suami yang baik adalah suami yang jujur. Jika istri tahu bagaimana cara menyampaikan permasalahan pinjol tadi, tahu caranya dan tepat cara yang ia sampaikan, tepat dalam menggunakan diksi dan ekspresinya, maka suami tidak akan tersinggung. Contoh, perlu dia pertama kali mengatakan permohonan maaf terlebih dahulu, merasa bersalah, merasa teledor, baru kemudian sampaikan kalau saya atau dia ya kan punya masalah dengan keuangan gara-gara minjam uang atau melakukan pembiayaan lewat pinjol sehingga kemudian sekarang terlilit hutang. Minta maaf, bagaimana solusinya. Insya Allah suami tidak ujuk-ujuk menceraikan. Pasti ada titik temu asalkan mau apa? Ya mau berkomunikasi dengan pasangan halal. Ya, Ustaz. Sudah sore ini, sudah malam ini, jadwalnya saya ngaji. Ya, terima kasih. Syukran ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.